Selamat atas anugerah Tuhan yang menghadirkan kita di Adventus keempat menyambut Natal 2020. Tema Adventus 4 ini adalah menyambut kedatangan Tuhan dengan berserah kepada kehendak-Nya. Dan karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, doa menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka kita mempersiapkan diri menyambut Natal 2020 dengan berserah penuh pada apa maunya Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Lukas pasal 11 diceritakan begini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang Yohanes ajarkan kepada murid-muridnya." Saudara-saudaraku, betapa penting, betapa berartinya berdoa, sehingga murid-murid yang menjadi saksi dari apa yang Yesus lakukan, mereka tersentuh hati karena mereka mengikuti Yesus dan melihat hampir di setiap tempat, dalam setiap masalah, bahkan dalam setiap kegiatan, Yesus selalu berdoa. Dan tidak hanya Yesus, dikatakan Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya yang juga berdoa. Ketika kita menyambut Adventus seperti yang sekarang ini, perlu kita juga sadari bahwa adakah doa penting dalam kehidupan kita? Adakah doa menjadi hal penting yang kita utamakan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ketika kita sudah berada di usbu Adventus yang keempat ini? Dari Adventus 1 sampai Adventus yang keempat ini, coba kita renungkan baik-baik apa yang kita persiapkan. Kebanyakan kesibukan kita untuk yang lain dan bukan untuk doa. Hal menarik yang saya lihat bahwa ketika lonceng jam 8 malam berbunyi, yang mestinya semua orang tidak di jalan. Semua orang harus ada di rumah. Suami istri, orang tua dan anak, lalu sembahyang bertuhan. Ya. Lonceng gereja dibunyikan untuk mengingatkan umat bahwa kita berdoa. Tetapi rupanya umat subosan kapai untuk sembahyang bertuhan. Atau entah bagaimana. Sebab ketika jam 8 lonceng gereja berbunyi, masih banyak orang yang kita jumpai di jalan duduk carita, main kartu, ya, cari togel dan minum mabuk dan banyak hal lain lagi. Itu berarti kita tidak merasa betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita. Tapi di dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya, mereka sangat berharap supaya mereka juga bisa berdoa. Seperti yang Yesus lakukan. Sebab untuk semua masalah yang Yesus hadapi, tidak ada yang tidak terselesaikan dan teratasi. Itu hanya karena doa. Dan karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mereka ini meminta, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Memang rumusan doa dalam Lukas 11 dan dalam Matius pasal 6 agak berbeda sedikit. Tetapi intinya berdoa.
Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah begini. Ya. Jangan di jalan-jalan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, dengan pakaian kebesaran mereka, dengan jubah-jubah dan segala macam, lalu berdoa di jalan-jalan, berteriak dengan suara yang nyaring, angkat tangan. Ya. Berdoa seperti itu hanya untuk menunjukkan diri kepada orang-orang bahwa mereka ini sedang berdoa. Yang tujuannya adalah mencari kepujian supaya mereka dipuji orang. Begitu hebatnya orang-orang itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau mau berdoa, mari masuklah ke dalam kamarmu, bahkan kuncilah pintumu. Sebab apa yang kamu minta di tempat yang tersembunyi, Tuhan akan menjawabnya. Ya. Ini menarik. Ini menarik. Tapi tidak berarti pula bahwa doa-doa yang kita gelar di jalan-jalan ketika anti suanggi, ya, untuk membatasi gerakan kenakalan remaja dan segala macam, termasuk yang saudara kita sementara ini giat lakukan di OSM karena memang ancaman yang betul, itu bukan tidak salah. Yang penting bahwa doa itu kita lakukan tidak dengan tujuan supaya dilihat orang, dipuji orang, menyatakan kesombongan imanmu dan imanku. Tapi ini adalah sebuah ketulusan hati, sebuah kerinduan untuk selalu ada bersama Allah. Yang Tuhan Yesus ajarkan ini, Tuhan Yesus ajaran kita, dan karena itu kita katakan bahwa tiada doa terindah, tiada doa terbagus, tiada doa sempurna terlengkap seperti doa ini. Karena doa ini Tuhan Yesus ajarkan. Dan yang menarik, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan Yesus bilang dalam doa ini, kalau berdoa bilang begini, Bapa kami yang di surga. Beta baca kalimat ini, beta lalu merenung apa yang mantan Presiden Gus Dur, ya, bilang bahwa di antara ala-alanya dari semua umat yang beragama, maka Allah yang begitu dekat, begitu peduli dan perhatikan pada umatnya adalah Allahnya orang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen dan Allahnya itu hubungannya Bapa dan anak. Hubungan kedekatan, hubungan kasih sayang yang sungguh sangat luar biasa, jauh dari yang orang lain. Ada yang menyebutkan Om, kan beda. Tapi kita memanggil dia Bapa, dan tidak pernah Bapa itu, ya, yang tidak mengasihi anak-anaknya. Ya. Tidak pernah ada Bapa yang dipahami yang tidak peduli terhadap anak-anaknya. Bahkan dalam cerita, kelengkapan cerita dalam Matius 6 maupun dalam Lukas pasal 11 itu dikatakan bahwa tidak ada bapa yang ketika anaknya meminta roti diberikan batu. Tidak ada bapa yang anaknya meminta ikan diberikan ular. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, maka betapa bahagianya saudara dan beta, ya, dalam iman akan Yesus, dan kepada kita Yesusmu, Yesusku, mengajarkan kita menyapa Allah kita sebagai Bapa. Dengan penuh keyakinan dan kesadaran bahwa Bapa itu pasti mendengar akan apa yang kita minta. Tetapi perlu kita catat bahwa doamu, doaku bukanlah alat untuk menguji Tuhan. Doaku, doamu bukanlah alat untuk kontrol Tuhan dan kendalikan Tuhan. Apa maunya kita yang harus Tuhan ikut. Tetapi doamu, doaku adalah doa kepasrahan diri, penyerahan diri kepada Tuhan. Seakan kita bilang, Tuhan, apa maunya dengan hidupku ini supaya hidupku menjadi berarti. Begitu juga kita di dalam uswa Adventus yang keempat ini menyambut Natal, lebih lagi menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Kita harus berdoa dan berdoa menjadi yang paling penting dalam kehidupan ini, ya. Supaya
kita mengerti dan memahami apa maunya Allah yang harus Bapak, Ibu, Beta dan semua orang percaya, bahkan semua manusia lakukan supaya ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga rumah tangga kita, ada rasa sukacita dan kebahagiaan di hatimu, di hatiku, dan di hidupmu dan hidupku, di dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai ketika ketemu sumaniso dengan segala macam, ketemu siapkan segala macam, ya. Ketika Gema lonceng 12 malam tanggal 24, yang jadi justru huru hara. Yang ada adalah tangisan dan air mata. Bukan tangisan air mata kebahagiaan, tapi duka karena ada kebencian. Ya. Sebab kita tidak pahami apa yang mesti kita lakukan. Hanya dengan berdoa meminta Tuhan. Dan karena itu dikatakan kita berdoa, Bapa kami di surga, jadilah kehendak-Mu. Ya, itu juga yang harus kita minta. Apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan supaya ketika Natal tiba ada damai, ada bahagia, ada sukacita. Ketika Tuhan datang dan menghakimi kita, kita adalah orang-orang yang dikelompokkan pada kelompok orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan orang-orang yang justru akan diarahkan ke dalam neraka. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa menjadi penting karena hidupmu dan hidupku di dunia ini tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Tidak lepas dari segala hambatan, tantangan, ancaman, ya, segala yang jahat. Karena itu Tuhan bilang, jangan bawa kami ke dalam pencobaan dalam doa ini, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Siapa yang bisa melepaskan kita dari pencobaan? Siapa yang bisa melepaskan kita dari yang jahat? Tidak ada siapapun. Siapa yang bisa melepaskan kita dari kerusuhan Maluku tahun 1999 sampai 2000 berapa itu? Kalau bukan Tuhan Allah kita. Dan karena itu betapa pentingnya berdoa, ya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita diminta untuk benar-benar memahami dan menyadari betapa hidup ini, ya, tidak hanya oleh kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa hidup dari kuat kuasanya, kepintarannya, ketampanannya, kecantikannya, kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya. Semua hidup semata hanya kemurahan Tuhan. Dan oleh karena hidup dari kemurahan Tuhan, maka kita harus minta kemurahan itu. Mintalah apa saja sepanjang permintaanmu, permintaanku sesuai dengan apa yang ingin Tuhan lakukan bagi kehidupan kita pasti. Ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan ada 3 hal penting dalam doa ajaran ini. Mintalah makanan yang secukupnya. Ya. Ini artinya bahwa kita memahami makanan itu sebagai anugerah Allah, bukan semata hasil kerja kita dan usaha kita, semata adalah anugerah Allah. Dan kita selalu berada di dalam kehidupan yang merasa bahwa kita selalu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu dengan kehidupan yang secukupnya akan memberikan kepada kita kesadaran untuk selalu bergantung pada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengandalkan berapa besar pun harta dan kekayaan yang dia miliki saat ini, ya, tidak akan menjamin kehidupannya. Seperti orang kaya yang berimajinasi bahwa nanti aku bongkar rumahku, membangun lumbung-lumbung besar dan
banyak ya untuk menampung segalanya. Tapi Tuhan bilang, hei orang bodoh, tidak tahukah kamu bahwa malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu? Ya. Apa artinya semuanya? Ya. Oleh karena itu harus merasa ada, merasa puas, merasa sukacita dengan yang kita miliki. Dan kalau kita merasa bersukacita dengan yang kita miliki sebagai anugerah Allah, beta yakin dan sangat yakin sengaja orang iri hati untuk melihat orang pun kemajuan dan keberuntungan ke apa ya? Ya begitu. Karena dia sudah merasa bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Dan tiap-tiap orang hendaknya seperti itu. Yang kedua, ya, supaya doamu dan doaku tidak dihalangi oleh apapun, maka yang berdoa harus memiliki hati yang mengampuni. Ya. Sebab tidak mungkin ya, di dalam dunia ini pasti kita hidup ya, dan kita memiliki kelemahan, keterbatasan dan kesalahan. Dan adalah baik kita yang juga bisa berbuat salah ya, rela memberi ampun, maaf bagi orang yang ketika berbuat salah kepada kita. Sebab hanya dengan begitu kita diampuni oleh Bapa di surga. Sebab kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan kita, kesalahan orang-orang yang minta maaf dari kita, jangan pernah berharap dosamu diampuni oleh Bapa. Padahal kita berdoa begitu, ampunilah akan kesalahanku seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita lakukan itu. Jadi persiapan Natal dan menyambut kedatangan Tuhan, kita membuka hati yang murni, hati yang tulus, hati yang ikhlas menerima saudara, menerima dan memberi maaf bagi orang-orang yang mungkin bikin luka ke tempat hati. Selanjutnya kita berdoa untuk meminta kelepasan dari pencobaan dan dari yang jahat, termasuk dari virus corona COVID-19. Sebab ya, kelihatannya ya, virus corona COVID-19 ini semakin mewabah dan meminta perhatian semua orang. Dan karena itu Bapak Ibu maaf, karena itulah kita mengatur jadwal ibadah untuk Natal, malam Natal dan kunci tahun itu 5 kali, dan meminta supaya Bapak Ibu dan keluarga memperhatikan dan mengikuti dengan baik untuk kebaikan kita semua dan untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai orang bilang jemaat Pindir Benteng Atas itu sengaja beda dengan yang terjadi di sana-sana itu ya. Apa bedanya mereka dengan kita? Kita harus tampil beda dengan orang lain. Kita harus menjadi orang-orang yang taat asas, yang taat aturan, yang dengar-dengaran, yang mau diatur untuk kebaikan bersama. Begitu juga lah tanggung jawab orang tua dan saksi yang hari ini membawa anaknya. Bolehkah saya minta supaya orang tua dan saksi berbuat hal-hal yang karenanya anak-anak lihat mereka menarik, lalu mereka bilang, baik Bapak, Mama, Bapak Ani, Mama Ani, ajar katong sembahyang lagi. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting dalam kehidupan ini, sebab kewajiban orang tua dan saksi bukan hanya membawa anak untuk dibaptis, menerima air baptisan kudus, tapi di situ dikatakan dan ajarkanlah mereka. Dan hal mengajar anak ini, maka orang tua dan saksi dan kita semua sebagai orang yang ada dalam jemaat Tuhan harus menjadi teladan. Dan karena itu anak-anak mau mengikuti kita. Lah kalau jam 8 lonceng berbunyi, lalu orang tua duduk main kartu, minum mabuk, lalu istri cari togel, lah bagaimana anak-anak mau meniru yang mana? Nah. Jadi mari kita pahami dan kita sadari ini. Ini sangat indah sekali perkop bacaan kita menyambut Adventus 4 dan menyambut Natal tahun 2020. Kiranya menggugah hati kita dan pikiran kita semua untuk selalu merenung ya, akan kekurangan kita, akan kehilapan kita, akan kesalahan kita, dan kita benahi untuk kembali bersimpu di kaki Tuhan dalam doa dan ibadah untuk mendapat hikmat dari Allah supaya kita mengerti dan tahu apa yang mesti kita lakukan demi keselamatan pribadi, keluarga, rumah tangga, umat dan dunia ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat memasuki Adventus ini dan selamat juga untuk menanti tibanya hari bahagia, hari Natal. Amin.